Tuhan, aku rindu semua orang percaya padamu. Sebab hanya Engkau juru selamat, sebab hanya Engkau penebus dosa, agar semua orang menjadi tahu hidup dalam damai sejahtera-Mu, agar semua orang tidak binasa, dapat masuk kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Muhammad Rusli Mono Arfa, dalam program Sahabat Galilea. Kiranya tayangan ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan karena itu bantu kami untuk men-share link channel Galilea Network, tayangan Sahabat Galilea ini di grup-grup WA yang ada di HP-mu. Amin Bapak Ibu. Nah, karena itu mari kita siapkan diri sebelum kita masuki dunia kerja kita hari ini. Seperti biasa kita membaca, dengar, dan renungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur buat kasih setia-Mu yang telah Engkau nyatakan di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Engkau menjaga dan mengaruniakan kami tidur yang baik. Engkau juga yang sudah berinisiatif untuk memberikan hari ini untuk kami. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat, dan juga semangat yang baru. Kami percaya bahwa hari ini berkat Tuhan telah tersedia bagi kami. Rancangan Tuhan bagi kami bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan sakit penyakit, tetapi rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Itu sebabnya kami datang, kami bawa seluruh hidup kami mau dibentuk oleh Tuhan seturut kehendak-Mu dalam kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, juga urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita lihat di Yeremia pasal 29 ayat 17, dikatakan begini, beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku akan mengirim pedang, kelaparan dan penyakit sampar ke atas mereka, dan aku akan membuat mereka seperti buah ara yang busuk dan demikian jeleknya, sehingga tidak dapat dimakan. Nah Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di pemandangan mata Tuhan tidak ada yang namanya dosa besar, dosa sedang, atau dosa kecil. Dosa tetaplah dosa, dan upah dosa adalah maut. Tuhan sangat membenci dosa. Saudara, Tuhan sangat membenci dosa, tetapi sangat mengasihi orang berdosa. Ya kan? Jadi tidak ada klasifikasi dosa. Dosa besar, dosa kecil, atau dosa sedang, itu sama. Ya, setiap pelanggaran tentunya sangat sudah sangat jelas ada konsekuensi, yaitu hukuman. Nah, Tuhan berkali-kali memperingatkan umatnya agar tidak berbuat dosa atau melanggar apa yang difirmankannya. Tapi pada kenyataannya sejak dari zaman dahulu hingga detik hari ini, masih saja ada orang yang menganggap remeh perintah Tuhan ini dan tetap saja hidup dalam ketidaktaatan alias hidup di dalam dosa. Padahal sangat jelas dinyatakan, misalnya di Ibrani pasal yang kedua ayat 2, setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Ibrani 2 ayat 2. Nah, banyak orang seringkali mengabaikan pelanggaran-pelanggaran kecil atau menganggap sepele hal-hal yang kecil, padahal ada dampak yang besar dari setiap pelanggaran. Contoh, Akan, saudara tahu Akan? Ya, Akan ini mencuri barang, ya, rampasan yang diangkut dari Yeriko.
Padahal ia tahu Tuhan berfirman bahwa barang rampasan dari kota itu tidak boleh disentuh atau dimiliki oleh siapapun. Jika ada yang melanggar, pasti dan pasti akan dihukum mati. Meski sudah diperingatkan dengan keras, tetap saja mengingini barang jarahan tersebut. Timbul sifat serakah sehingga ia berani ambil resiko, yaitu mencuri jarahan itu. Mungkin akan berpikir tidak ada seorang pun tahu apa yang telah diperbuatnya, sehingga ia dapat menikmati hasil curiannya dengan bebas. Ia pun tidak mengira bahwa akibat dari pelanggaran itu seluruh bangsa Israel ikut menanggung akibatnya, yaitu kalah dari bangsa Ai yang notabene adalah bangsa yang jauh lebih lemah dari bangsa Israel. Akhirnya, kalau kita baca di Yosua pasal 7, Akan dan keluarganya harus mengalami penghukuman di lembah Achor. Saudara bisa lihat itu di Yosua pasal 7 ayat 24 dan 25. Yang menimpa Akan dan keluarganya ini menjadi pelajaran peringatan buat saudara dan saya, kita semua, agar tidak main-main dengan yang namanya dosa, dosa. Pelanggaran terhadap firman Tuhan ternyata bukan hanya akan membuat pelakunya menderita, tapi seluruh keluarganya pun akan turut menanggung akibatnya. Galatia pasal 6 ayat 7, jangan sesat. Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Karena itu Bapak Ibu, kita belajar dari seorang Akan yang mengingini dan pingin menguasai harta rampasan itu, Dan karena itu Bapak Ibu, biarlah kita semua menjaga hati kita supaya bebas dari keinginan-keinginan yang menimbulkan dosa, sebab setiap pelanggaran, dosa adalah pelanggaran akan firman Allah. Setiap orang yang senantiasa melakukan dosa, apakah itu dosa kecil, dosa sedang, dosa besar, itu sama, ada konsekuensi. Jadi jangan sesat. Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar dari firman-Mu bahwa Engkau mengasihi orang berdosa tetapi membenci dosa. Kami juga bersyukur atas hari ini bahwa Tuhan mengingatkan kami bahwa setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Berkati kami semua, berkati sahabat Galilea di mana saja mereka berada dalam tugas kerja hari ini. Kiranya Tuhan akan senantiasa beserta sehingga kami semua terpelihara dan setiap apa yang kami kerja Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami